mahasiswa D3 Pidana Stikes Mercu Bakti Jaya. Di sini saya memilih Ibu untuk menjadi kakak binaan Mai kan Bu. Dikarenakan dari hasil wawancara kuesioner kemarin itu ada beberapa hal yang harus Mai lakukan intervensi. Jadinya pada kunjungan ulang hari ini Mai membuat intervensi tentang pengetahuan buku KIA. Jadi jika ada keraguan, Ibu boleh tanyakan. Atau menambah keturunan lagi. Dan di sini jumlah anak, di mana faktor jumlah anak yang ideal berdasarkan program KB yang dicanangkan oleh pemerintah adalah 2 orang, yang terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan. Jumlah anak yang tidak ideal terkadang juga dapat memberikan masalah bagi masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan kepala keluarga akan memberi dampak pada penurunan kebutuhan hidup anggota keluarga. Dan di sini ada dampak tidak menggunakan alat kontrasepsi atau KB. Di sini ada 3 ikon, ada 3 buah ya Ibu, Kakak, kan bisa dilihat sendiri. Di mana yang pertama dapat meningkatkan jumlah kelahiran sehingga akan berdampak pada kesehatan ibu dan anaknya sendiri. Dan yang kedua, akan membuat jarak antara anak yang satu dengan anak yang lain terlalu dekat, sehingga akan mengakibatkan risiko dalam kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, ibu yang usia 20 tahun di sini yang ikon nomor 1 dan nomor 2 ini nih saling berketerkaitan, di mana dampaknya ibu yang menggunakan alat kontrasepsi di bawah di mana ibu-ibu di ikon yang nomor 3, ibu yang usianya di atas 35 tahun dan di bawah 20 tahun akan berisiko dalam kehamilan dan persalinannya. Ibu yang berumur 20 tahun itu akan berdampak berisiko organ produksi untuk gadis di bawah 20 tahun belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami kuat, kondisi ini biasanya tidak terdeteksi, tapi intinya menyebabkan pendarahan atau bayinya. Dan juga kondisi pada gadis di bawah 20 tahun belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik, berisiko mengalami kanker serviks atau kanker mulut rahim, karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus. Di sini ada beberapa ya Ibu bentuk kontrasepsi. Mungkin ibu-ibu, kakak-kakak bisa nih melihat bagaimana bentuknya. Di sini ada pil KB. Pil KB itu dibuat dengan kombinasi hormon estrogen dan progesteron yang dapat mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB juga memicu pengentalan lendir serviks sehingga dinding rongga rahim tidak siap menerima pembuahan. Jika sudah memutuskan untuk menggunakan pil KB, seorang perempuan harus mengonsumsi sesuai aturan yang dianjurkan. Pil KB disarankan untuk diminum di waktu yang sama. Misalnya selalu pagi hari, selalu di siang hari, ataupun di malam hari. Pil KB sebaiknya mulai dikonsumsi saat hari pertama menstruasi. Efektivitas pil KB bisa dirasakan setelah
mengonsumsi 7 tablet. Jadi jika ibu-ibu, kakak-kakak memilih alat kontrasepsi pil KB ini, uh, cara langkah yang sangat efektif sekali untuk mengunjungi nas itu pada saat ibu kakak-kakak hari pertama haid menstruasi dan mengkonsulkannya ke tenaga kesehatan. Dan efektivitas pil KB bisa dirasakan setelah mengonsumsi selama 7 tablet ya Ibu. Di sini juga ada kontrasepsi IUD atau intrauterine device. Alat kontrasepsi IUD spiral ini dikenal sebagai alat satu metode pengendalian kehamilan paling efektif. IUD juga murah dan mudah digunakan untuk pencegahan waktu kehamilan hingga 5 tahun. Jika ibu-ibu dan kakak-kakak memilih alat kontrasepsi IUD ini, maka pencegahan atau tahan lama untuk menunda kehamilannya itu sampai 5 tahun. Dan jika selama dalam jangka tersebut ibu-ibu, kakak-kakak mau menambah keturunan lagi, bisa datang ke nakes untuk membukanya kembali. Di sini Bu, di sini IUD-nya ada terbagi dua. Mana yang pertama itu ada IUD tembaga. IUD tembaga ini tidak mengandung hormon dan kandungan tembaganya bertindak sebagai spermisida untuk membunuh sperma yang masuk. Jadi jika ibu memilih IUD tembaga, jadi IUD ini tidak mengandung hormon, dia itu bertindak sebagai spermisida untuk tidak membunuh sperma yang masuk sampai ke rahim ibu. Dan yang kedua IUD hormonal, di mana IUD ini mengandung progestin, fungsinya untuk mencegah sperma membuahi sel telur. Tingkat efektivitas IUD ini mencapai 9,98% dalam pencegahan kehamilan. Jadi Bu, bedanya kalau IUD tembaga itu tidak mengandung hormon, sedangkan IUD hormonal ini mengandung hormon. Selanjutnya ada alat kontrasepsi suntik yang biasanya banyak digunakan di masyarakat ya Bu, di mana alat kontrasepsi suntik KB ini mengandung hormon progesteron atau kombinasi progesteron dan estrogen dan disuntikkan pada lengan bagian atas atau bagian bokong setiap 3 bulan guna melindungi Selanjutnya ada jadwal pemberian makanan pendamping ASI. Pemberian MPASI yang tepat yaitu memenuhi kebutuhan gizinya. MPASI harus disesuaikan dengan usia bayinya, di mana ketepatan pemberian MPASI meliputi jenisnya, teksturnya, frekuensinya, maupun porsi makannya harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan bayi. Ini misalnya 6 bulan bayinya. Jadi waktu 6 bulan lebih, jadi bisa nanti diberikan satu porsi makanan itu bisa 6 sendok makan, 7 bulan 7 sendok makan, karena
꿈속에 꿈이 아니겠지 꿈이었어도 나 헤어나지 못